Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembahasan di hari ini, yaitu mengenai penulisan proposal TA. Ya, jadi topik ini merupakan request dari Anda kemarin ya di grup saya. Oleh karena itu kita sekarang akan ada sesi mengambil waktu sekitar 20 menit penjelasan dan nanti mudah-mudahan bisa 10 menit atau bisa lebih juga itu untuk tanya jawab ya. Adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran dari sesi kali ini, penjelasan kali ini adalah mampu mendeskripsikan aturan penulisan proposal tugas akhir. Jadi harapannya nanti bagian dari aturan penulisannya Anda sudah paham, Anda sudah bisa mendeskripsikan, artinya sudah memahami dan bisa nanti kalau mau menulis otomatis sesuai dengan pedoman penulisan tersebut gitu ya. Yang kedua, mampu menerapkan usulan penelitian sesuai aturan penulisan. Nah, ini Anda kan kira-kira masih mencari topik ataupun sudah dapat gitu ya. Kalau mau menulis itu sekaligus kalau sudah sesuai sama template-nya itu nanti kan nggak kerja 2 kali. Jadi bisa langsung cepat, harapannya jadi proposal gitu ya. Nah, pembahasan yang ada di dalam hari ini yang pertama aturan penulisan TA Informatika UMM 2019. Ini saya ambil dari dokumen yang disediakan oleh Prodi di situs Informatika ya. Jadi informatika.umm.ac.id. Nama filenya adalah ya panduan PKN dan TA 2019. Itu nanti Anda bisa lihat masing-masing, ada beberapa penjelasan di situ ya mengenai ya baik itu proposal TA dan juga TA ya. Terus kemudian contoh penulisan sesuai aturan. Kurang lebih di sini nanti aktivitas yang akan kita lakukan adalah melihat contoh. Jadi kita sudah tahu template-nya, sudah paham template-nya. Nah, kita nanti lihat contohnya. Kira-kira kayak gimana sih penulisannya seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga ada tips penulisan. Nah, ini ya beberapa best practice saya bilang gitu ya. Ketika Anda menulis proposal ataupun nantinya menulis TA itu supaya nanti nggak kerja 2 kali, misalkan di akhir diedit sedikit biar nggak langsung rombaknya banyak gitu ya. Itu nanti ada tips-tips sedikit gitu ya. Terus kemudian sesi terakhir adalah tanya jawab gitu ya. Untuk aturan penulisan TA ini ada perbedaan sedikit ya antara skripsi dan juga laporan akhir. Jadi untuk yang skripsi itu format di kita itu kan formatnya 3 bab. Bab 1 itu terkait latar belakang dan landasan teori. Terus kemudian bab 2 itu terkait metodologi ya, atau kalau tidak tidak tepat nanti kita lihat di bentuknya ya. Dan bab 3 adalah yang kesimpulan ya, di bab 3 kesimpulan. Jadi berbeda dengan yang panduan laporan tugas akhir. Jadi kalau yang tugas akhir itu 5 bab. Tapi bedanya yang bab 3-nya laporan tugas akhir isinya adalah metodologi. Nah, kalau di bab 2 di proposal ya, dokumen proposal itu metodologi dimasuk di bab 2 gitu ya. Jadi masuknya di bab 2 gitu ya. Yaitu perbedaan sedikit saja yang perlu kita lihat ya. Oke. Kita akan mulai dari bab 1 pendahuluan. Oke. Dalam pendahuluan ini isinya apa sih? Sesuai panduan ya, sesuai panduan isinya permasalahan pada studi kasus. Kemudian tinjauan pustaka penelitian sebelumnya. Terus kemudian penggunaan data, hipotesis, metode penelitiannya, hasil yang diharapkan dan keterbaruan pada penelitian. Oke. Nah, saya kemarin sudah membagikan list ya paling tidak yang harus ada di bagian latar belakang. Ada latar belakang bisa tersusun dari 5 paragraf saja sebenarnya. Kalau di setiap paragraf ini sudah bisa menjelaskan 5 bagian ya.
Jadi permasalahan atau yang pertama ya objeknya apa, terus kemudian permasalahan pada objek tersebut apa, gitu ya. Terus kemudian tinjauan pustaka pada penelitian sebelumnya, di situ kita lihat bagaimana sebenarnya peneliti-peneliti terdahulu itu menemukan atau menyelesaikan, ya, menemukan solusi atau menyelesaikan permasalahan yang serupa dengan permasalahan yang Anda punya, ya. Nah, terus kemudian dari literatur tersebut itu Anda analisis eh, dari pekerjaan-pekerjaan tersebut mana yang kira-kira paling tepat menurut Anda sesuai dengan analisa logis Anda, ya. Kira-kira yang paling tepat digunakan untuk objek saya itu penelitian yang kedua, misalkan dari 7 penelitian, gitu ya. Alasannya apa, gitu ya. Tetapi misalkan di paragraf setelahnya, tetapi masih ada kekurangan atau masih ada keterbatasan dalam penelitian tersebut yang di penelitian ini itu nanti akan ditambahkan. Nah, itu sudah masuk ke hipotesis, ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah educated guess, tebakan yang memiliki dasar. Ya, jadi Anda mengatakan bahwa di situ itu metodenya itu masih ada keterbatasan, itu karena Anda menemukan literatur yang lain yang itu menyebutkan bahwa metode tersebut memiliki keterbatasan dan butuh solusi-solusi tertentu, gitu ya. Nah, kebetulan Anda sudah menemukan solusinya, Anda mau menambahkan ke penelitian yang Anda anggap paling bagus tadi, gitu ya. Itu sudah hipotesis. Terus kemudian ya, tadi di atasnya ada penggunaan data, yaitu penggunaan data di penelitian terdahulu dan juga penggunaan data di penelitian Anda nantinya, gitu ya. Terus kemudian metode penelitian, ya. Kalau yang di template itu metode penelitian ada di paragraf terakhir, ya. Jadi penelitian ini tersusun dalam urutan, ya, misalkan bab 1 mengenai apa, bab 2 mengenai apa, bab 3 mengenai apa, ya. Itu metode penelitiannya. Terus kemudian hasil yang diharapkan bisa terlihat pada rumusan dan juga tujuan penelitian, gitu ya. Rumusan dan tujuan penelitian. Terus kemudian keterbaruan pada penelitian. Keterbaruan ini bisa didapat pada latar belakang sebenarnya, ya. Jadi pada paragraf di latar belakang, paragraf briefnya latar belakang, ya, paragraf utamanya latar belakang, itu Anda bisa tuliskan keterbaruannya di situ di paragraf tersebut, gitu ya. Itu. Nah, kita sekarang lihat contoh, ya, contoh dari paragraf latar belakang atau kan biasanya paragraf latar belakang, ya, itu terdiri dari beberapa paragraf, ya. Nah, kita lihat contoh paragraf yang pertama. Paragraf pertama itu mengenai apa tadi, objek dan juga permasalahan yang ada di dalam objek tersebut. Jadi dideskripsikan objek Anda itu sebenarnya bagaimana karakteristiknya, ya. Jadi di sini kalau briefnya ini saya ambilkan dari skripsi dari anak bimbing saya, ya. Saya potong sekaligus sebagai pembahasan saja, ya. Jadi yang pertama, apa sih yang dia mau kerjakan, objeknya apa. Yang dia mau kerjakan adalah aplikasi kesehatan, ya, aplikasi di bidang kesehatan. Ya. Nah, aplikasi di bidang kesehatan itu karakteristiknya bagaimana? Oh, ternyata ada macam-macam, gitu ya. Terus ternyata juga yang download juga sudah umum pakai itu, terbukti dari aplikasi tersebut jumlah downloadan banyak juga, ya. Terus mana di antara aplikasi tersebut yang dia pilih, ya, dia pilih 2 aplikasi, yaitu Halodoc dan Halodokter. Alasannya apa? Alasannya ternyata dia per tanggal tersebut, ya, itu memiliki rating 2 aplikasi yang memiliki rating tertinggi, gitu ya. Itu mengenai objeknya. Terus kemudian mengenai permasalahannya apa?
Ya. Nah, karena ratingnya tinggi, ya, penulis menilai perlunya pemaparan penilaian interface ya, dari dua sudut pandang ya, di paragraf yang ini ya, dari dua sudut pandang. Nah, sebentar, saya akan coba. Nah, dari dua sudut pandang, yaitu dari orang yang awam dan orang yang sudah berpengalaman dalam pemakaian. Jadi di sini kenapa disebut permasalahan? Karena umumnya orang menilai interface itu dari satu sudut pandang, ya, baik itu dari ahli, itu dari heuristic evaluation biasanya ya. Terus kemudian kalau dari orang awam itu modelnya adalah cognitive walkthrough. Ya, dia mencoba menggabungkan dua metode tersebut untuk bisa menilai secara lebih komprehensif dari aplikasi yang dipilih tadi ya, Halodoc dan Halodoc. Ya. Nah, tujuannya apa sih? Yang akan membuka referensi dalam pemakaian dari kedua aplikasi tersebut. Ya, jadi referensi sebagai referensi ternyata penilaian interface-nya dari pakar dan juga dari pengguna yang awam dengan dua metode gabungan tersebut itu bagaimana? Itu nanti hasilnya akan seperti itu. Gitu ya. Itu adalah paragraf yang pertama tentang objek dan juga tentang permasalahan. Ya, permasalahan apa yang ada di objek tersebut. Kemudian paragraf yang kedua. Nah, tadi sudah ada permasalahannya tentang interface. Ya. Bab 2 ini Anda tuliskan semua alternatif yang digunakan untuk mengukur tersebut atau memecahkan permasalahan tersebut. Bisa pakai apa saja sih untuk memecahkan permasalahan, gitu ya. Untuk mengukur interface dalam konteks ini, gitu ya. Di sini ternyata bisa pakai cognitive walkthrough dan juga pakai heuristic evaluation. Metode CW dan HE memiliki kesamaan, yaitu dan seterusnya di sini ya. Dia juga memiliki perbedaan, tapi tidak saya tambahkan di sini karena keterbatasan space ya. Sekali lagi kita kan untuk belajar ya, jadi ada kesamaan, ada perbedaannya juga ya. Dari percobaan dan penyelidikan pada kedua aplikasi tersebut akan mendapatkan kekurangan dari kedua aplikasi tersebut. Ini sudah memasukkan hipotesa yang berdasar dari pandangan orang lain ya, pandangan peneliti yang lain ya. Lalu kekurangan yang ada dalam aplikasi akan dijabarkan berdasarkan tingkat severity rating pada kedua aplikasi tersebut. Severity rating digunakan untuk menentukan prioritas permasalahan berdasarkan rating tertinggi. Nah, ini dari permasalahan yang muncul di paragraf 1 tadi, di paragraf 2 dijabarkan alternatif pemecahannya itu pakai apa saja sih? Pakai apa saja? Kenapa kok Anda bisa sebut itu sebagai pemecahan gitu ya? Itu bisa dituliskan di sini di paragraf kedua. Terus kemudian di paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu tentang literatur review. Apakah ada sebenarnya orang yang memakai solusi dari Anda atau yang sudah menerapkan solusi dari Anda? Dan tips di sini itu harus ada orang yang memakai solusi Anda. Jadi jangan solusi tersebut betul-betul baru atau nggak ada yang memakai. Ya. Di sini biasanya ini loh kok ini Pak, biasanya orang mahasiswa bertanya ya, loh katanya kalau skripsi itu harus ini Pak, harus baru, nggak ada yang pakai sebelumnya atau nggak ada yang mengusulkan sebelumnya, gitu ya. Nah, itu coba dipisahkan ya antara itu nanti skripsi itu memiliki dasar literatur dan juga skripsi tersebut punya nilai kebaruan. Jadi yang pertama tadi yang pendapat tersebut nggak boleh sama tadi ya, itu adalah nilai kebaruan. Contoh misalkan Anda membuat skripsi di misalkan aplikasi, kalau yang ada di grup saya itu kan di SIM PKN ya. Di SIM PKN dulu sudah mengevaluasi usability-nya ya. Sudah dievaluasi usability-nya. Nah, Anda mau membuat
skripsi, evaluasi usability lagi, gitu ya. Itu sudah tidak ada kebaruan, bisa disebut seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang disebut tidak boleh sama tadi ya, tidak boleh sama tadi, sama dari kebaruannya, ya. Nah, kalau metodenya, terus kemudian kombinasi beberapa metodenya itu masih sangat mungkin dilakukan, ya. Dan saya bilang tadi harus ada peneliti lain yang sudah melakukan. Ya, oleh karena itu saya biasanya menyebutkan referensinya berapa, Pak? Referensinya ya paling enggak ya 6-7 gitulah ya. Tentang apa ya? Tentang metode yang mau Anda angkat. Misalkan kalau di sini ada cognitive walkthrough dan heuristic evaluation. Ada beberapa penelitian sih yang mengkombinasikan cognitive walkthrough dan heuristic evaluation. Oh, ternyata ketemu misalkan 6 gitu ya. Itu semuanya dijabarkan di paragraf ke-3 karena kita nggak punya di proposal nggak punya format khusus literatur review ya. Jadi biasanya umumnya literatur itu dijabarkan di paragraf atau di paragraf dalam ini ya bab 1 gitu ya. Nah, ini dijabarkan semua penelitian-penelitian yang ada, terus kemudian jangan lupa setiap Anda selesai ya menuliskan semua literatur yang ada, Anda lakukan paragraf analisa. Gitu ya. Jadi dari penelitian yang telah dilakukan, perbedaan terdapat pada aplikasi yang digunakan. Gitu ya. Jadi Anda analisa dari semua penelitian tersebut, mana yang menurut Anda paling bagus tadi ya. Menurut Anda paling bagus, terus kemudian performanya masing-masing metode yang dipakai bagaimana, hasilnya bagaimana, gitu ya. Ya, jadi jangan lupa ada paragraf analisa ya setelah Anda lakukan literatur review, ya. Contoh di sini ya dari penelitian dan seterusnya, gitu ya. Dengan persamaan metode untuk menganalisis yaitu dengan metode CW dan juga HE ya, yang diharapkan dapat memberikan kelebihan maupun kekurangan pada sebuah aplikasi dari hasil pemberian taks yang telah dikerjakan oleh responden dan seterusnya. Ini salah satu potongan saja dari paragraf analisa ya. Nah, itu jadi jangan diingat setelah Anda menuliskan semua literaturnya, Anda tambahkan paragraf analisanya. Terus kemudian paragraf 4 itu statement. Statement secara tegas Anda gitu ya, itu mau membuat apa? Tujuan penelitian ini adalah bla 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 gitu ya. Terus kemudian manfaatnya apa? Setelah tujuannya tercapai nanti manfaatnya apa? Gitu ya. Itu paragraf 4 statement. Sebelum paragraf kelima itu urutan kalau di template ya, urutan penulisan ya. Jadi di bab 1 itu ada apa? Kalau nggak salah ingat ya nanti bisa dilihat sendiri. Bab 1 ada apa? Bab 2 ada apa? Bab 3 ada apa? Itu di paragraf kelima. Jadi penelitian ini tersusun dalam format bla 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 itu paragraf kelima. Nah, satu paragraf di atas susunan metodologi tersebut itu adalah statement ya, di paragraf keempat gitu ya. Nah, tapi saya tidak tuliskan di sini paragraf kelima karena sudah Anda bisa lihat masing-masing ya paragraf yang terakhir gitu. Nah, kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Ya. Pada rumusan masalah diperkenankan menambahkan penjelasan sebelum poin. Ya. Nah, tapi kalau bentuk poinnya ya tinggal poin saja. Rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, rumusan masalah ketiga. Contohnya adalah seperti ini. Bagaimana analisis dari responden ya menggunakan metode kognitif walkthrough dan metode heuristic evaluation. Jadi ya kita baca dulu yang kedua, bagaimana hasil yang didapat pada aplikasi Halodoc dan Alodoctor. Rumusan masalah sebisa mungkin kalau saya mengarahkan ya itu kalimatnya yang perlu kita kembangkan dalam pikiran kita itu jangan bagaimana cara ya, karena bagaimana cara itu sudah tergambar pada metodologi kita ya, sudah tergambar pada metodologi kita. Nah, jadi kita tanamkan rumusan itu bagaimana cara. Contoh di sini ya bagaimana hasil analisis ya dari responden menggunakan CW dan metode HE. Nah, itu karena dia menganalisis pakai CW dan
HI. Terus kemudian yang kedua, bagaimana hasil yang didapat pada aplikasi Halodoc dan Halodokter tadi. Jadi dalam objeknya itu bagaimana hasilnya. Jadi sekali lagi pandangan kita kalau rumusan masalah itu bagaimana hasil analisa gitu ya. Karena kita merumuskan ya masalah apa yang ada dalam penelitian kita ya. Masalah penelitian, masalah kehidupan itu bisa Anda akses juga ya di link video yang terdahulu yang sudah saya share di grup. Ya, maksudnya masalah kehidupan itu apa? Sebisa mungkin kita menjauhi masalah kehidupan, yang kita tulis adalah masalah penelitian, gitu ya. Oke. Terus kemudian tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ya menjelaskan mengenai hasil yang dicapai jika penelitian telah dilakukan ya dan terkait dengan rumusan masalah. Ya. Jadi umumnya poin ataupun ide pokoknya rumusan tujuan, nah itu hampir-hampir mirip dengan rumusan ya. Itu. Contoh ya, mengetahui proses dan hasil analisis yang diperoleh dari responden bla 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 gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya tahu ya. Ya, mengetahui proses dan hasil analisisnya supaya tahu. Kemudian yang kedua, memberikan sudut pandang tentang kedua aplikasi terhadap pengguna aplikasi. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman pengguna dari dua sudut pandang yang berbeda. Jadi setelah rumusannya itu nanti sudah dihasilkan, ya kita nanti bisa apa ya bisa tahu, ya bisa punya sudut pandang, ya bisa mendapatkan pengalaman pengguna itu sebenarnya bagaimana, gitu ya. Oke. Kemudian batasan masalah, ya batasan masalah berisi batasan yang digunakan pada penelitian. Nah, dalam batasan ini sebenarnya banyak yang ini ya menuliskan hal yang kurang perlu dituliskan. Contoh misalkan aplikasi ini berjalan pada PHP dan MySQL gitu-gitu ya. Nah, itu, kalau seperti itu nggak usah dijelaskan di batasan masalah. Itu nanti akan terlihat ya pada di bab tentang metodologinya. Itu nanti akan bisa terlihat ya. Nah, di sini saya tunjukkan contoh metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode cognitive walkthrough dan heuristic evaluation. Jadi selain metode itu tidak dibahas karena sangat banyak sekali metode usability. Jadi nanti kalau misalkan pembaca ya dalam hal ini yang pertama kan penguji gitu ya, itu ya sudah nanti yang menanyakan cakupannya CW dan HI saja. Ya, kemudian evaluator dan validator dibutuhkan sebanyak satu orang yang sudah ahli dalam UI dan UX. Jadi batasannya validatornya ini berapa. Ya. Kemudian penelitian ini memberikan hasil analisis yang didapat pada aplikasi Halodoc dan aplikasi Halodokter. Ya, jadi cakupan aplikasinya 2. Kemudian responden yang dibutuhkan bla 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 terdiri dari sekian gitu ya. Yang belum ahli dan juga maksudnya yang sudah ahli 3 orang, yang 10 orang yang berpengalaman dan seterusnya gitu ya. Jadi batasan masalah itu digunakan untuk ya membatasi ya. Jadi sebenarnya ini paragraf ataupun hal yang sangat krusial supaya penelitian Anda itu tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar cakupannya gitu ya. Dan juga seringkali kalau nanti penguji gitu ya, waktu diuji itu mencoba menanyakan pemahaman Anda ya, tentang keluasan materi. Nah, kalau nanti dianggap materinya terlalu luas, itu ya biasanya disuruh ditambahkan di batasan masalah gitu ya. Terus kemudian langsung ke bab 2 ya, bab 2 metodologi penelitian. Ini singkat saja karena di metodologi penelitian ya itu menjelaskan bagan. Ya, kalau saya biasanya berangkatnya dari bagan atau gambar ya. Bagan atau gambar di mana sih sebenarnya nanti penelitian Anda itu diselesaikan. Ya. Terus kemudian setelah ada bagannya ya, nanti di bawah bagannya ada subbab penjelasan. Jadi bab 2.1, bab 2.2 dan seterusnya. Disesuaikan dengan langkah pada gambar. Jadi disesuaikan pada bagannya tadi, gitu ya. Terus kemudian ada juga gambar dan tabel harus dirujuk nomornya.
karena seringkali di bab 3 ini ada gambar, ada tabel ya. Misalkan Anda kasih di situ gambar 2.1, ya, gambar metodologi penelitian. Di paragraf di bawahnya atau di atasnya itu harus ada kalimat yang menunjukkan penjelasan mengenai metode penelitian atau kalimat lain gitu ya, bisa dilihat pada atau tergambar pada gambar 2.1, bukan pada gambar di bawah ini atau di atas ini. Ya, karena masih sering sekali saya jumpai ya, itu gambar memang ada nomornya ya, gambar 2.1, 2.2, tapi nyebutnya masih gambar di bawah ini atau gambar di atas ini. Jadi tidak boleh. Harus disebutkan nomornya pada gambar 2.1, 2.2 gitu ya. Demikian juga dengan tabel. Ya, nggak boleh pakai tabel di bawah ini, tabel di atas ini gitu. Jangan sampai seperti itu. Terus kemudian gambar dan tabel, ya, gambar dan tabel harus dirujuk nomornya. Itu penjelasannya seperti itu gitu ya. Nah, kita kan lihat contoh dari bab keduanya ya. Contoh bab 2. Ini ada gambar bagan dulu. Ada gambar bagan. Terus kemudian penjelasan yang ada pada bab 2 itu sub penjelasannya sebisa mungkin disesuaikan dengan urutan ini. Jadi identifikasi masalah, studi literatur, skenario pengujian, ya. Jadi kalau ini 1, ini 2, ini 3, ya di sini 31, 32, 33. Kalau di dalamnya ada detailnya, ya itu dikasih tambahan lagi 3.3.1. Misalkan itu detailnya dari skenario pengujian, gitu ya. Jadi nanti kalau pelaksanaan nomor berapa Pak? Nomor 3.4, ya. Gitu. Jadi nanti kalau detailnya pelaksanaan seperti apa, itu ya 3.4.1 ya, dan seterusnya ya 341, 342 dan seterusnya. Itu supaya untuk mengatur ya, untuk mengatur penjelasan kita itu sesuai dengan yang dibagikan. Gitu ya. Memang bab 2 ini nanti lebih ini ya, lebih individual ya untuk koreksinya karena sangat ini juga ya, tergantung dari apa yang dikerjakan. Ada yang mungkin nanti perancangan, ada yang mungkin nanti evaluasi, testing gitu ya. Nanti bagannya bisa berbeda-beda. Ya, oleh karena itu enggak ini ya, enggak bisa didetailkan. Secara umum penulisannya ya itu seperti ini. Begitu. Nah, itu tadi yang ada di pembahasan di meeting hari ini ya, cukup singkat, tapi mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran awal ya supaya kita bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan yang mendatang ya. Terus kemudian 1 dan 2 tadi sudah kita selesaikan ya. Kemudian yang ketiga adalah tips penulisan. Tadi ada beberapa tips penulisan yang sudah muncul terkait gambar dan tabel ya. Jadi gambar dan tabel itu diupayakan itu tadi ya. Jadi harus ada penamaan kalau memanggil gambar dan memanggil tabel. Jadi gambar 2.1, tabel 2.1 gitu ya. Jadi nggak boleh di bawah, di atas. Terus kemudian yang kedua, gambar dan tabel sebaiknya dari awal sudah mulai dibuat caption ya. Jadi nanti Anda bisa searching cara membuat daftar gambar dan daftar tabel ya di Microsoft Word misalnya kalau kita pakai Word ya. Nah itu nanti akan melibatkan cara khusus ya. Jadi gambar sama tabelnya dikasih caption gitu ya. Sehingga harapannya apa? Harapannya kalau kita mau generate daftar gambar dan daftar tabel itu nanti akan mudah. Yang pertama ya. Terus kemudian kalau misalkan gambarnya disuruh menghilangkan oleh penguji, oleh pembimbing, satu gambar, gitu ya. Misalkan urutannya itu sudah gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gambar 2 sama pembimbing atau penguji disuruh menghilangkan. Ya, tentu saja gambar yang 3, 4, 5 itu kan nanti nomornya akan jadi naik kan ya. Nomornya akan jadi 2, 3 dan seterusnya.
Nah, itu nanti Anda tidak melakukan otomatis kalau Anda tidak perlu melakukan manual ya, kalau Anda sudah pakai caption seperti itu. Oke. Itu berlaku juga untuk tabel. Jadi otomatis kalau dipotong yang duanya dipotong, ya berarti yang tabel 3-nya itu nanti akan jadi tabel 2. Itu nanti akan otomatis. Itu untuk gambar dan tabel. Terus kemudian untuk penulisan subbab, ya tips yang ketiga gitu ya. Penulisan subbab, misalkan bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 dan seterusnya gitu ya, sampai 1.5, 1.6 itu dibuat format heading. Kata kuncinya kalau Anda mau searching itu ya membuat ini ya, membuat apa? Kata kuncinya adalah membuat daftar isi di Microsoft Word gitu ya. Jadi itu nanti kaitannya dengan daftar isi. Jadi kalau Anda sudah buat format heading di dalam Microsoft Word Anda, itu nanti yang pertama akan bisa sangat mudah sekali membuat daftar isi. Dan yang kedua, kalau satu subbab disuruh memotong, nah itu nanti subbab yang di bawahnya langsung naik ke atas, gitu ya, langsung naik ke atas. Gitu. Jadi kelebihannya sama juga seperti yang gambar dan ke bawah tadi. Nanti akan bisa otomatis ya. Terus kemudian di sini coba saya perlihatkan ada enggak ya? Ya, kalau sudah di format seperti navigation di format heading tadi, itu penulisan Anda akan muncul di navigation pane ya. Jadi di show di view ya, di kolom view pada Microsoft Word, view terus kemudian di checklist navigation pane itu nanti akan bisa muncul di sini. Sehingga kalau Anda nanti mau menuju ke sub pembahasan yang mana gitu, nanti bisa langsung diklik gitu ya, bisa langsung diklik, bisa langsung keluar gitu ya hasilnya. Dan ini juga biasanya memudahkan saya juga untuk coba saya lihat pembahasannya gitu ya. Jadi helikopter view-nya seperti apa itu saya lihat dari navigation pane. Jadi dibiasakan dari awal sudah buat model seperti ini supaya nanti sampai di akhir itu juga sudah ini ya sudah terbiasa gitu ya. Oke. Ya itu dulu yang terpikirkan ya di tips-tips penulisan. Nanti selain itu juga bisa kita bahas ya. Kita bisa bahas atau nanti saya kirim ya berupa chat di grup ataupun ya kalau misalkan cakupannya besar bisa kita bahas di sesi meeting yang seperti ini. Ya. Nah, itu tadi materi-materi yang perlu saya sampaikan di hari ini. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab ya. Jadi silakan bagi yang memerlukan ya mengajukan pertanyaan silakan bisa diajukan ya.